Enak nih, kayaknya main game aja deh, kan hari libur nih. Wah, ini nih. Oh ya, ini dia. Oke, main game. Iya, iya, iya. Suka banget, Cek. Kak Febri. Ih, Kak Febri. Entah, aduh, kalah kan. Ya udah nggak apa-apa, kalah nanti bisa main lagi. Yaudah deh. Kenapa? Ini hari Kamis, Kak Christine. Iya, hari Kamis, berarti hari libur, ya libur. Kita libur. Kak Febri mah, libur itu buat apa? Libur buat tidur, buat main game, buat banyak. Kak Febri, kita mau ibadah. Ibadah? Emang ada ibadah? Kan hari Minggu. Oh, berarti ini hari Minggu ya? Tadi kan katanya hari Kamis. Oh iya, hari Kamis. Kita mau ibadah, mau ada hari Jumat Agung. Bukan, Kak. Oh, bukan. Kamis Agung. Bukan karena Kamis, jadi Kamis Agung, Kak Febri. Lupa. Jadi apa dong? Kak Febri beneran lupa? Pokoknya hari Minggu deh kalau gitu. Ini tetap hari Kamis, sekarang itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya, maaf ya udah aku lihat kalender. Bener kan? Oh iya, bener loh. Iya bener, ayo kita waktunya kita ibadah. Oh iya, ini gak jadwal. Sabar mau ketemu sama FLC kita. Nah, makanya itu ayo. Udah mau jam, udah mau telat nih. Yuk. Drop it. Ada suatu hari, ada seekor kelinci. Bukan ngomongin itu. Suatu hari, Yesus pergi ke Yerusalem dengan keledai. Mereka semua berkumpul dengan ranting-ranting ke atas langit dan mereka melempar mantel-mantelnya ke tanah. Hosana, Hosana, itu adalah anak Tuhan. Kemudian pada malam terakhir, Yesus makan malam bersama murid-muridnya. Terus dia berkata, kalau ini makan malam terakhir. Setiap kali makan malam, dia pergi ke taman buat berdoa, yaitu Taman Getsemani. Tetapi murid-muridnya tertidur dengan keledai. Setelah Yesus berdoa, Yesus ditangkap oleh orang-orang membencinya. Yesus bilang dia adalah anak Tuhan. Tapi mereka gak suka itu. Mereka semua jadi sangat marah sampai menyalibkan dia. Ibu dan murid-muridnya sangat sedih karena mereka mencintai Yesus. Dia mati karena dia mau memaafkan orang-orang yang bersalah. Sejak mereka membawanya dari salib sampai ke gua yang ditutup batu besar, Yesus udah meninggal dan gak bisa keluar. Hari Sabtu, mereka semua sedih dan mereka semua ketakutan. Pada hari Minggu, mereka pergi buat melihat dia dan Yesus gak ada lagi di kuburan itu, kuburannya kosong. Malaikat kasih tahu kalau Yesus udah bangkit dari kematian. Wanita itu sukacita dan datang berlari ke murid-muridnya untuk kasih tahu ke mereka, tapi mereka gak percaya. Tiba-tiba Yesus masuk ke tempat mereka dan mereka terkejut hingga merayakannya. Mereka semua sangat senang. Yesus cuma punya waktu 1 bulan di situ. Setelah itu mereka pergi ke puncak bukit dan dia melambaikan tangan ke murid-muridnya. Dia bilang kalau dia akan kembali suatu hari nanti dan mereka harus kasih tahu ke semua orang tentang Tuhan Yesus. Dan dia pergi ke surga. Para muridnya pun mengikuti dan menaati perintahnya. Dia bilang ke semua orang Yesus akan selalu mengampuni mereka. Saya akan tahu kalau dia mencintai saya dan adik dan mama dan juga papa dan keluarga saya dan semua orang. Makanya hari ini saya ke gereja buat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau ngomong sama Tuhan Yesus kalau saya berterima kasih dan mencintai dia. Shalom teman-teman FLC Kids. Siapa yang sudah siap menari dan bernyanyi untuk Tuhan? Kalau Queen pastinya sudah siap dan bersemangat. Teman-teman yang sudah siap dan bersemangat, yuk kita lipat tangannya dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kesetiaan-Mu yang selalu menyertai di dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah.
Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kami sehingga hati dan pikiran kami bisa fokus memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan selalu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan bersemangat untuk memulai ibadah ini. Amin. Yang sudah semangat, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Wow, semua anak Tuhan pasti menang. pasti dong Kak, apalagi Kak Febri, Kak Kristi, Kak Niko, Kak Datin, kakak-kakak di sini semuanya menang karena Tuhan Yesus. Oke, karena hari ini tuh Tuhan Yesus naik Ke surga. Iya kan, tadi udah dikasih tahu kenaikan Tuhan Yesus, makanya adik-adik ibadah hari ini ya. Betul. Kalau gitu, Kak Febri ada sukacita? Ada dong, Kak Kristin ada sukacita? Ada. Adik-adik ada sukacita? Pastinya ada. Kalau gitu kita menyanyi adalah sukacita. Yuk, kita lebih semangat lagi. Pakai gerakan ya. Adalah sukacita di hatimu, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Sekarang kita mau ejak. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hati. Di hatiku. Di hati. Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Sukacita adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku apa? Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Karena siapa? Karena Yesus tinggal di dalamku. Karena Yesus tinggal di dalamku. Wow. Luar biasa. Luar biasa, karena Tuhan tuh selalu ada di dalam hati kita. Betul. Karena Tuhan ada di dalam hati kita semua, makanya kita suka cita. Ya. Hari ini kita ngapain ya? Udahan aja Kak, yuk dadah. Belum firman Oh Tuhan, Kak. iya, banyak. Kita harus semangat lagi, Kak. Oke, kita harus semangat ya. Kalau gitu kita harus siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi Lagu Bapa Sentuh Hatiku. Yuk. Dengan sungguh-sungguh betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu
aku menyadari Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. dengan hati sungguh-sungguh. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Bapa sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh. Kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Bagai air berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pujian-pujian kami Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hati kami selalu dibentuk menjadi yang baru, selalu yang menjadi hati menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, karena kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Sedikit. Wah, seneng banget lihat kalian, luar biasa puji-pujiannya. Pokoknya semuanya pada culture, apalagi pada ngedance juga ya. Keren. Dan hari ini kita mau main game dulu ya. Nah, gamenya apa Kak? Gamenya itu adik-adik harus cari perbedaan di antara dua gambar yang kakak kasih ini. Nih, kita lihat ya gambarnya. Nah, dari tadi dua gambar itu, adik-adik udah tahu belum perbedaannya di mana? Belum ya? Tadi sebentar banget ya? Iya ya. Kalau gitu, Kak kasih waktu lebih lama. Kalau misalkan adik-adik kurang waktunya, nanti adik-adik pause video ini, oke? Ya, kita mulai mainnya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Wah, habis waktunya adik-adik. Tadi udah pada ketemu semua belum?
Atau masih ada yang kurang nih? Masih ya? Kalau udah ketemu semua kalian hebat. Kalau gitu kita cari dulu jawabannya benar atau enggak ya. Tadi jawaban aku, ini dia jawabannya. Oke, adik-adik luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Oke, kalau gitu udah pada siap dengerin firman Tuhan? Udah? Oke, kalau udah coba telinganya diperlihatkan dulu, dikasih lihat ke kakak nih. Oke, kalau udah pada siap, kalau gitu kita mulai ibadah buat dengerin firman Tuhannya. Kita lihat video satu ini. Sesudah bangkit dari kubur, Yesus sering menampakkan diri kepada para rasul. Mereka sungguh melihat Dia. Yesus meminta mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem hingga Roh Kudus turun. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, maka terangkatlah Yesus ke surga. Mereka memandang Dia hingga awan menutupi pandangan mereka. Sementara mereka memandang ke langit, tiba-tiba 2 orang malaikat muncul dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di sana? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang seperti kalian lihat. Mereka pun kembali dan menetap di Yerusalem sebagaimana yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Di rumah itu mereka dengan tekun berdoa secara bersama-sama sambil menantikan janji yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti angin keras meniup. Rumah di mana mereka berdoa penuh dengan suara itu. Mereka terus berdoa. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api itu bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka pun berkata-kata sebagaimana Roh itu menuntun mereka untuk menyatakan kemuliaan Allah. Inilah penggenapan janji Allah kepada para rasul bahwa Roh Kudus akan turun menuntun mereka. Hari itu adalah hari Pentakosta, di mana orang banyak datang ke Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Allah untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Mendengar para rasul berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing, maka heranlah mereka karena mereka berasal dari banyak daerah. Tetapi ada beberapa orang lain menertawakan mereka. Mereka pikir bahwa para rasul sedang mabuk. Maka berdirilah Petrus di tengah-tengah mereka dengan suara nyaring berkata, "Saudara-saudara, orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya menceritakan arti dari semua yang terjadi ini. Yesus yang mati disalibkan telah bangkit dari kematian, dan kami adalah saksi atas semuanya ini. Dia telah terangkat ke surga." Mendengar perkataan Petrus, maka percayalah mereka pada apa yang disampaikan oleh Petrus. Lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Pada hari itu juga jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 orang banyaknya. Mereka terus memuji-muji Allah dan mereka disenangi oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Gimana videonya adik-adik? Bagus? Bagus banget. Video yang tadi itu kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga ya adik-adik? Ada yang tahu?
Karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat yang sangat bagus buat orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Coba, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, semuanya adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus lagi menyiapkan rumah buat kita semua. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus punya satu tugas loh buat kita. Apa ya tugasnya? Kita buka ya di Alkitab kita di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk kita buka Alkitabnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kakak bacain ya adik-adik. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ini, dalam ayat tadi, Tuhan mau kita memberitakan Injil kepada semua orang. Mau kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat yang Tuhan sudahlah lakukan. Kalau misalnya adik-adik ada yang tanya, Kakak, aku mau memberitakan Injil, tapi aku masih kecil, aku bingung caranya. Gimana ya caranya, Kak? Nah, caranya dengan apa adik-adik? Kalian bisa cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu apa aja. Tuhan Yesus baik loh. Dia sudah kasih aku berkat hari ini. Aku boleh makan, aku boleh bernafas pagi hari, boleh kumpul sama keluarga lagi. Nah, ada juga nih adik-adik. Tuhan Yesus mau kita dengan cara kita bisa berbuat baik dalam kehidupan kita. Melakukan hal-hal yang baik, kayak misalnya kita nggak gunain mulut kita buat berkata kasar, nggak ngomong jorok, nggak ledek-ledekin temen, gunain tangan buat yang hal baik, bantu mami, bantu papi, bantu koko, bantu cici, bantu mbak, terus nggak buat apa, cubit-cubit, nggak buat pukul-pukul, dan juga kaki nggak buat tendang. Kita melakukan hal yang baik semua. Dengan cara itu kita bisa menunjukkan bahwa diri kita adalah anak Tuhan yang baik. Nah, setelah itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga nih adik-adik ya, murid-muridnya gak sedih, gak nangis, gak Tuhan Yesus jangan tinggalin aku, gak gitu. Mereka semua senang, mereka suka cita. Karena apa? Tuhan Yesus janji, kalian gak usah takut, kalian gak usah khawatir, karena aku akan menurunkan Roh Kudus untuk menjaga, melindungi kalian semua. Wah, bagus gak adik-adik? Hebat gak? Seneng gak? Seneng banget. Karena Tuhan Yesus kasih pelindung, penjaga, penghibur, penolong buat kita yang namanya Roh Kudus. Jadi saat adik-adik sedih, saat adik-adik lagi kecewa, lagi khawatir, lagi takut, Tuhan Yesus gak ninggalin kita karena Dia kirim Roh Kudus buat hibur kita. Jadi kita senang lagi, kita sukacita lagi, kita gak takut lagi. Jadi kita tetap semangat. Nah adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus mau kita tetap bersukacita selamanya. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah selesai. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Yang mau jadi anak Tuhan yang baik, anak yang Tuhan, yang selalu mau dibanggakan, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Gak usah ikutin kakak, cukup aminin dalam hati.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat hari ini yang Tuhan telah sediakan buat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang mau selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Tuhan, kami nggak takut lagi, kami nggak mau sedih lagi, karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus buat jaga kami, buat menghibur kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay, terima kasih adik-adik udah nonton video kenalikan Yesus hari ini. Dan besok hari Minggu ini pastinya jangan lupa kita ada FLC Kids online service. So, kakak tunggu kedatangan adik-adik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.